28 Juni 2021. Lexio Divina. Wahyu 21 ayat 15 sampai 27. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis untuk orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 22 ayat 1-5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Berjuang hingga akhir, perspektif. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5.
Renungan hari kemarin telah membahas tentang betapa perjuangan orang-orang percaya di tengah ketantangan dan kesulitan hidup yang mereka alami. Berakhir indah, yaitu kita akan bersama dengan Allah untuk selamanya. Sangat menarik adalah bagian tersebut dilanjutkan dengan penggambaran-penggambaran yang rinci tentang Yerusalem baru. Dan pada bagian kesimpulan dari perenungan tersebut terdapat pada ayat ke-3 sampai ke-5 pasal 22. Pada ayat ketiga ditegaskan lagi bahwa Allah akan ada dalam Yerusalem yang baru itu. Dan di dalamnya semua orang-orang yang setia kepada Allah akan beribadah kepada Allah. Tidak hanya beribadah, namun mereka menjadi milik kepunyaan Allah. Ayat ke-5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah yang akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Untuk bagian ini, tafsiran Wycliffe menulis bahwa janji-janji Yesus yang dikemukakan dalam Matius 5 ayat 8, 1 Yohanes 3 ayat 2, 1 Korintus 15 ayat 49 akan dialami secara pribadi oleh orang-orang percaya. Di sana tidak memerlukan cahaya lampu dan matahari, karena di sana Allah yang menjadi terang sejati untuk Yerusalem yang baru, yang juga tentunya juga akan terpancar dari hamba-hambanya sebagai orang-orang percaya. Menjadi terang. Kehidupan di sana tidak pernah diganggu lagi oleh maut. Langit dan bumi telah diperbarui. Pada saat itulah kemenangan sempurna bersama dengan Kristus dialami oleh orang-orang percaya. Keadaan yang begitu membahagiakan, begitu dekat dengan Allah. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita mau menjadi orang-orang percaya yang terus berjuang mempertahankan iman kita untuk mencapai akhir yang indah, yaitu hidup penuh penyembahan kepada Allah? Tentu sebagai orang percaya, keindahan bersama dengan Allah yang kita inginkan. Marilah kita terus setia berjuang sampai akhir mempertahankan iman kita. Studi pribadi, apakah yang digambarkan dalam Wahyu 21-22 ini? Apakah berkat rohani yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Pokok doa, berdoalah agar Tuhan memampukan kita untuk terus hidup setia, beriman bahwa akan ada saatnya kita berada dalam Yerusalem baru bersama dengannya.